Selamat datang di video presentasi kelompok kami, kelompok 7. Kami adalah kelompok yang beranggotakan 9 orang, dan pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis berita mengenai komunikasi di era digital, transformasi dan tren tahun 2025 dengan menerapkan 6 kemampuan berpikir kritis. Yang menjadi dasar dari analisis kami yaitu menganalisis kritis kasus yang diberikan berdasarkan teknik identifikasi, analisis, dan evaluasi dengan akurat, mengkategorikan klaim-klaim yang terkandung dalam kasus, menulis argumen dan counter-argumen dari kasus yang diberikan, membuat pola-pola deduktif spesifik berdasarkan kasus yang diberikan, membuat contoh argumen induktif spesifik, dan menganalisis kesesatan berpikir informal yang terdapat pada kasus. Mari kita mulai presentasinya. Kita mulai dengan menganalisis berita ini. Di berita ini, disebutkan bahwa komunikasi digital kini menjadi sangat penting dalam membentuk kehidupan sosial dan budaya, yang sebagian besar dipengaruhi oleh AI. AI membantu kita untuk menganalisis data secara real-time yang membuat komunikasi lebih efisien. Namun, kita perlu mengevaluasi juga resiko-resiko terkait penggunaan teknologi ini, terutama soal privasi dan potensi penyalahgunaan. Sebagai contoh, Google dan Facebook sudah lama menggunakan AI untuk memproses data pengguna dan menargetkan iklan. Kedua perusahaan ini mengungkapkan bagaimana teknologi canggih termasuk machine learning digunakan untuk membantu mereka memahami preferensi pengguna dengan lebih baik. Satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana AI digunakan dalam komunikasi. Berita ini menyebutkan bahwa AI digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas tertentu dan membuat komunikasi lebih tepat sasaran. Namun, kita perlu bertanya, apakah ini benar-benar meningkatkan kualitas komunikasi atau justru mengurangi elemen manusia dalam interaksi yang penting dalam membangun hubungan? Setelah mengevaluasi lebih lanjut, kita bisa lihat bahwa klaim AI membantu meningkatkan strategi komunikasi lebih tepat sasaran. Itu bisa diterima. Tapi kita juga harus memikirkan apakah AI benar-benar dapat menggantikan kemampuan manusia dalam memahami konteks sosial dan emosional yang dibutuhkan dalam komunikasi. Sekarang kita akan mengategorikan klaim-klaim yang ada dalam berita ini. Di berita ini, kita bisa membedakan klaim menjadi dua kategori besar, yaitu klaim faktual dan klaim nilai. Klaim faktual adalah klaim yang dapat kita verifikasi dengan data dan bukti yang ada. Contohnya adalah pernyataan, komunikasi digital kini menjadi ujung tombak dalam membentuk landscape sosial dan budaya. Ini adalah klaim yang bisa diuji kebenarannya berdasarkan fakta. Sedangkan klaim nilai seperti komunikasi yang efektif harus menyesuaikan dengan nilai dan preferensi generasi milenial dan Gen Z adalah klaim yang lebih bersifat subjektif. Klaim nilai ini berisi opini atau pandangan tentang bagaimana seharusnya komunikasi dilakukan. Klaim ini lebih sulit untuk dibuktikan benar atau salah karena bergantung pada perspektif atau preferensi audiens. Selain itu, klaim bahwa konten visual dan media interaktif semakin berkembang menunjukkan tren di dunia digital. Ini adalah klaim faktual yang dapat kita dukung dengan data yang menunjukkan penggunaan video, podcast, dan konten interaktif di platform digital. Hal ini penting untuk kita pahami, karena komunikasi yang efektif saat ini tidak hanya bergantung pada teks, tetapi juga pada visual yang menarik. Bahkan studi menemukan bahwa hampir 60% generasi Z lebih memilih YouTube sebagai alat pembelajaran dibandingkan dengan buku cetak. Dan menunjukkan bahwa 80% remaja mengatakan YouTube telah membantu mereka menjadi lebih berpengetahuan. Argumen pertama yang dapat kita buat adalah bahwa AI meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi. Ini jelas dibuktikan oleh penggunaan teknologi dalam mempermudah analisis dan pengolahan data secara real-time. Namun, kita juga harus memikirkan counter argumennya, yaitu bahwa jika kita terlalu bergantung pada AI, kita bisa kehilangan sentuhan personal yang sangat penting dalam komunikasi. Counter argumen lain datang dari klaim bahwa generasi milenial dan Gen Z mengutamakan komunikasi yang transparan dan otentik. Meski ini mungkin benar, kita juga perlu bertanya, apakah generasi ini hanya ingin komunikasi yang otentik
atau juga tertarik pada hiburan yang dikemas secara kreatif dan menarik. Jadi, ini bukan hal yang sepenuhnya hitam putih. Di sisi lain, AI juga meningkatkan komunikasi yang lebih efisien. Akan tetapi, kita juga harus ingat bahwa komunikasi yang berhasil bukan hanya perihal seberapa cepat pesan tersebut disampaikan, akan tetapi juga bagaimana pesan tersebut diterima dan dipahami oleh audiens. Untuk pola deduktif, kita bisa mengambil contoh seperti ini. Premis mayor, semua platform digital yang menggunakan AI dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi komunikasi. Lalu untuk premis minor, media sosial menggunakan AI untuk analisis sentimen. Dan kesimpulannya, jadi media sosial dapat meningkatkan efektivitas komunikasi melalui AI. Dengan pola ini, kita bisa menarik kesimpulan yang kuat. Tapi kita harus berhati-hati dalam pola seperti ini. Kalau premis mayor mengatakan semua platform digital menggunakan AI meningkatkan komunikasi, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa semua media sosial pasti efektif hanya karena menggunakan AI. Mungkin ada faktor lain yang berperan dalam efektivitasnya. Sekarang, kita akan membuat argumen induktif. Berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman saya yang aktif di media sosial, mereka lebih cenderung tertarik pada konten berbentuk video dan infografis yang mudah dipahami. Dari pengalaman ini, kita bisa menyimpulkan secara induktif bahwa konten visual lebih disukai oleh generasi milenial dan Gen Z. Saya juga menemukan bahwa banyak perusahaan menggunakan video sebagai konten utama mereka dalam kampanye pemasaran, dan hasilnya menunjukkan peningkatan engagement yang signifikan. Dari hal ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa konten video akan semakin mendominasi komunikasi digital. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Kami harap analisis kami mengenai komunikasi di era digital bisa memberikan wawasan baru tentang bagaimana kita harus berpikir kritis dalam dunia digital yang semakin berkembang. Semoga bermanfaat.